Wala yata'ayyanu. Niku nggih. Benar. Wala yata'ayyanu li shaumin, udah. Nah, wa yasihu. Wa yasihu an-nadhru bima fi dhimmatil matin. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu lan sah. Wa yasihu lan sah apa an-nadhru nadhar. Bima kelawan perkara fi dhimmatil madini kang tetep ing dalem tanggungane wong kang den utangi. Wa yasihu lan sah apa an-nadhru nadhar bima kelawan perkara fi zimmatil madini ing dalam perkara kang tetep ing dalam perkara kang tetep ing dalam tanggungane wong kang duwe utang. Walau majhulan senajan iku ora den weruhi. Walau majhulan senajan iku ora den weruhi. Fayabra'u mongko bebas sapa madin halan hale saknalika. Fayabra'u mongko bebas sapa madin halan hale saknalika. Wa illam yakbal hale senajan ora nrimo sapa madin. Wa illam yakbal hale senajan ora nrimo sapa madin. Khilafan hale nulayani lil jalali al-Bulkini maring Imam Jalaluddin al-Bulkini. Lil jalali al-Bulkini maring Imam Jalaluddin al-Bulkini. Walau nadhara lan lamun nadhara sapa man. Walau nadhara lamun nadhara sapa man li ghairi ahadin. Li ghairi ahadi aslaihi maring liyane salah sijine wong tuwa lorone man au far'ihi au furu'ihi utawa keturunane man miwarasatihi kang saking pira-pira ahli warise man bimalihi kelawan bondone man qabla maradi mautihi ing dalam sadurunge lara kang nyebabake matine man qabla maradi mautihi ing dalam sadurunge lara kang nyebabake matine man biyaumin kelawan kacek sakdina biyaumin kelawan kacek sedina mallaka mongko miliki Malaka mongko miliki sapa al-mandzurilah atau ghairi ahadi aslihi au farihi miwarathatihi niku utawa al-mandzurilah nggih saged. Malaka mongko miliki sapa al-mandzurilah hu ing mal kullahu sekabehane mal min ghairi musyarikin saking tanpa anane wong kang nyekutoni. Min ghairi musyarikin saking tanpa onone wong kang nyekutoni. Li zawali milkihi karana ora onone milike man. Li zawali milkihi karana ilange kepemilikane man anhu saking mal. Li zawali milkihi karana ilange kepemilikane man anhu saking mal. Wala yajuzulan ora wenang lil asli kedue asal niku ya wong tuwa apa arruju'u bali fihi ing dalem apa arruju'u bali apa ar-ruju'u bali
fihi ing dalem mal. Wa yasihu an-nadhru bima fi dhimmatil madin. Sah hukumnya seseorang itu nazar terhadap sesuatu yang masih menjadi tanggungannya orang yang hutang. Walau majhulan, walaupun nominal hutangnya itu tidak diketahui. Contohnya gini, ada fulan utang pada saya, utang nggak tahu, majhulan. Jadi utangnya itu karena saking banyaknya sampai majhul. Nah, kemudian saya nazar, kalau seumpama saya sembuh dari sakit seumpama, maka hutangnya Zaid bin Fulan itu bebas. Sama saya ngomong begitu, saya sakit nih seumpama. Andaikan saya sembuh, maka hutangnya Zaid bin Fulan itu pada saya maka bebas. Ternyata benar. Ternyata si orang yang sakit tadi sembuh. Maka fayabra'u halan. Seketika hutangnya Zaid tadi kepada saya bebas. Wa illam yakbal, walaupun Zaid tadi tidak menerima, loh saya belum bayar kok. Oh, saya enggak menerima, wong saya belum bayar kok dianggap bebas. Nah, tetap hutangnya Zaid kepada saya sudah lunas, sudah bebas. Khilafan lil Jalali al-Bulkini, berbeda pendapat dengan pendapatnya Imam Jalaluddin al-Bulkini. Ini beliau mengatakan tidak bebas. Ya, masih diperselisihkan di antara para ulama. Titik. Walau nadhara li ghairi ahadi aslaihi, jika seseorang nazar untuk memberikan harta li ghairi ahadi aslaihi, untuk selain salah satu dari kedua orang tuanya. Orang tuanya tidak mendapatkan nazar ini. Jadi kalau seumpama saya nazar hari Jumat besok saya akan memberikan seluruh harta saya kepada Zaid bin Fulan seumpama hari Jumat besok. Nah, dia dalam keadaan belum sakit itu. Dia dalam keadaan belum sakit. Jadi nazarnya itu diberikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada kedua orang tuanya, salah satu dari kedua orang tuanya. Au furu'ihi, nazarnya juga tidak diperuntukkan untuk keturunannya. Miwarosati, dari ahli warisnya. Bimalihi, lah dia bernazar dengan hartanya. Jadi hartanya itu dia nazarkan untuk diberikan kepada seseorang, tidak salah satu dari kedua orang tuanya atau anak-anaknya. Li ghairi asli ahadi aslaihi atau au furu'ihi. Pokoknya ahli warisnya tidak mendapatkan nazar ini. Nah, dia bernazar seperti itu qabla maradi mautihi, sebelum dia mengalami sakit yang menyebabkan kematiannya. Seumpama hari Senin dia mengatakan seperti itu, besok hari Jumat saya akan memberikan seluruh harta saya pada Fulan bin Fulan. Ternyata hari Selasanya dia sakit, hari Seninnya masih sehat ya, hari Selasanya dia sakit. Kemudian hari Rebunya meninggal. Maka otomatis seluruh hartanya dia dimiliki Zaid, gitu loh. Yang sudah dinadarkan oleh si pemilik harta. Nah, jadi qabla maradi mautihi bi yaumin mallakahu kullahu. Nah, berarti 1 hari sebelum dia mengalami sakit, maka harta itu sudah menjadi haknya. Jadi ketika dia sakitnya kan hari Selasa, hari Senin dia ngomong, maka hari Senin itu pula harta itu sudah menjadi haknya orang yang dia nadari. Paham ya? Nah, itu. Jadi 1 hari sebelum seseorang yang nazar tadi yang sakit, 1 hari sebelum seseorang yang nazar ini sakit,
maka harta itu sudah menjadi milik orang yang dinadari. Nah, itu. Min ghairi musyarik, tanpa ada seorang pun yang yang bergabung dalam warisannya itu, bukan warisan, dalam pemberian hartanya itu. Nah, itu. Jadi semuanya dimiliki sama Zaid bin Fulan, tidak dimiliki salah satu dari keluarganya. Nah, itu. Kenapa? Li zawali milkihi anhu, karena hilangnya kepemilikan darinya, dari orang yang bernazar. Karena orang yang bernazar sudah memberikan, maka hilang kepemilikan. 1 hari sebelum dia sakit, maka harta itu sudah menjadi milik orang lain. Jadi hilang kepemilikan dari orang yang memberi. Fala yajuzu lil asli ar-ruju'u fihi. Maka bagi orang tuanya, asal ini orang tuanya si mayit yang nazar tadi, tidak boleh rujuk, tidak boleh minta harta yang sudah dinazarkan diberikan pada orang lain itu diminta kembali, itu nggak boleh. Karena itu sudah menjadi haknya orang lain. Nah, ini bisa terjadi ketika ketika seseorang itu keluarganya tidak ada yang ngurusnya. Jadi anaknya nggak ngurus, istrinya nggak ngurus, orang tuanya nggak ada yang ngurus, malah yang ngurus kadang temennya, sampai sakit sampai apapun dia yang ngurus, sehingga menyebabkan dia memberikan seluruh hartanya kepada temennya itu. Itu bisa jadi. Wayan akidulan sah, apa nazar? Berarti tadi mal atau nazar ya. Juzu lil asli ar-ruju'u la ya juzu, dan ora wenang lil asli kedue asal niku wong tuwa apa ar-ruju'u bali apa jenenge jabel mencabut fihi ing dalam nazar. Wa yan aqidulan sapa nazar muallaqan hale den gantungake fi nahwi idza maridtu fa huwa nazarun qabla maradi bi yaumin. Fi nahwi idza maridtu ing dalam umpamane contoh idza maridtu tatkala loro ingsun fa huwa mengko utawi mal iku nazarun nazar lahu maring fahuwa nadrun mangka utawi idza maritu tatkalane lara sapa ingsun fahuwa mangka utawi mal iku nadrun nazar ya lahu maring nazir qabla maradi ing dalem sadurunge lara ingsun biyaumin kelawan kacek sedina. Walahulan iku wenang keduwene man utawa nazir at-tasarrufu utawi nasarofake qabla husulil muallaqi alaihi ing dalam sadurunge hasile perkara kang den gantungake apa alaihi al. Nah, nazar muallaq itu juga hukumnya sah. Nazar muallaq itu ya nazar yang sesuatu yang dia nazarkan itu akan dilakukan jika ada penggantungannya. Kalau saya sakit, maka harta ini, maka ketika saya sakit, idza maridtu ketika saya sakit, bahwa maka harta saya. Nah, ini merupakan nadrun lahu. Ini nazar bagi orang yang mengucapkan. Jadi ketika saya sakit, maka harta ini milik kamu sebelum 1 hari sebelum saya sakit. Walahu at-tasarrufu qabla husulil muallaqi alaih, dan dia boleh mentasarufkan seluruh hartanya sebelum hasilnya perkara yang dia gantungkan. Jadi kalau seumpama gini, lebih enaknya contohnya begini. Kalau saya sembuh dari sakit, maka seluruh harta saya akan menjadi milik Zaid seumpama. Nah, ketika dia dalam keadaan sakit, maka seluruh hartanya dia boleh mentasarufkan, kecuali dia boleh mentasarufkannya. Kalau dia sembuh, maka harta itu sudah milik
orang lain. Karena nadarnya tadi, kalau saya sembuh dari sakit gigi saya seumpama, ini kan contoh gampangnya aja. Kalau saya sembuh dari sakit gigi saya ini, maka harta saya ini semuanya milik kamu. Nah, gitu. Ternyata benar. Ketika dia masih sakit gigi, maka dia boleh mentasarrufkan seluruh hartanya. Ketika dia sudah sembuh dari sakit giginya, maka harta itu otomatis sudah menjadi haknya orang yang dia nadari. Dia sudah tidak boleh mengotak-atik hartanya tadi, yang aslinya hartanya sendiri. Tapi karena nadar sudah menjadi haknya orang lain. Nah, itu. Jadi qabla husulil muallaqi alaih, sebelum sesuatu yang digantungkan yaitu kesembuhan. Nah, sebelum sesuatu yang digantungkan terjadi, maka dia boleh mentasarufkan seluruh hartanya. Sebelum dia sembuh, maka dia boleh mentasarufkan seluruh hartanya. Kalau dia sembuh, malah dia nggak boleh, karena sudah menjadi milik orang lain. Ini agak membosankan ya. Tapi perlu dipahami. Nazar. Wayalhu qauluhu. Wayalhu lan nganggur apa qauluhu dawuh man, ucapan iman. Mata hasolali al-amru al-fulani aji ulaka bikada. Rupane dawuh mata hasolali al-amru al-fulani aji ulaka bikada. Mata hasola semong-semongso hasil li kedue ingsun apa al-amru perkara. Al-fulani kang bangsa fulani. Aji mongko teka ingsun laka maring sira bikada kelawan nggawa mengkene. Malam yaktarin ing dalam selagine ora bebarengan bihi kelawan qauluhu apa lafdzul tizamin lafat kang nerangake sanggup au nadrin utawa nadar. Au nadrin utawa nadar. Jadi ucapan seperti ini itu tidak menjadi nadar. Mata hasolali al-amru al-fulani. Ketika saya mendapatkan hasil ini, contohnya begini. Kalau saya panen padi dapat 1 ton, seumpama mata hasolali al-amru al-fulani itu gitu contohnya. Kalau saya dapat panenan 1 ton, aji ulaka bikada, maka saya akan datang kepadamu dengan membawa beras sekintal. Nah, gitu. Ini omongan seperti ini itu yalgu itu ya tidak menjadi sebuah nadar, karena dalam kandungan omongannya itu tidak ada penyanggupan. Kalau namanya aji ulaka bikada, saya akan mendatangimu dengan membawa beras 1 kintal, itu kan membawa saja. Dibawa pulang lagi gak masalah. Gitu. Ya kan? Ini namanya bukan iltizam, bukan sebuah ucapan yang tetap. Kecuali saya akan memberikan, lah ini beda kalau memberikan. Kalau saya akan membawa beras 1 kintal lah, cuma membawa saja. Dibawa pulang lagi boleh. Tapi kalau saya akan memberikan kamu, lah ini namanya iltizam nih, kesanggupan. Saya akan memberikan kamu beras 1 kintal. Ini baru namanya nadar. Gitu loh. Di malam yaktarin bihi lafdzul tizamin, selama ucapan ini tidak ada lafaz-lafaz yang mengandung unsur kesanggupan atau mengandung unsur nadar, maka itu ucapannya itu mulgho itu ya tidak terpakai, hanya membawa saja. Membawa ya sama aja, dibawa pulang lagi bisa. Nah, itu. Wa afta jam'un, wa aftalan awih fatwa sapa jam'un segolongane ulama. Fiman ing dalam wong aroda kang ngarepake sapa man, fiman ing dalam wong aroda kang ngarepake sapa man ayyatabaya'a ing yento akad adol tinuku sapa man, fattafaqa mongko cocok sapa man ala ayyandura ing atase yento nadar sapa kullun saben-saben suwiji lil akhari maring wenehe bimata'ihi kelawan bondone kullun, fafa'ala mongko agawe karone sapa kullun, fafa'ala mongko agawe sapa karone
kulun yang dua orang saling bersepakat tadi, soha mengkosah apa nadar. Soha mengkosah apa nadar. Wa in zada hale senajan nambahi sapa al mubtadi'u sapa wong kang ngawiti, sapa al mubtadi'u wong kang ngawiti, in nadartu li bimataika. In nadartu ing lafat in nadartu. Nambahi ing lafat in nadartu. Maknane in nadartu lamun nadar ingsun. In nadarta lamun nadar sira. Li maring ingsun bimataika kelawan bondo sira. Wa katsiran malan akeh banget yuf'alu den lakoni apa zalika mengkono-mengkono ayyan dzura kullun lil akhari bimata'ihi fima ing dalam perkara la yasihu kang ora sah apa bai'uhu adul ma. La yasihu kang ora sah apa bai'uhu adul ma. Wa yasihu lan sah apa nadharuhu nadhar ma. Wa yasihu lan sah apa nadharuhu nadhar ma. Ini. Afta jam'un fiman arada ayyatabaya. Sebagian ulama, segolongan ulama ini berfatwa. Dalam masalah apa? Dalam masalah seseorang yang ingin akad jual beli. Ada dua orang yang akan melakukan akad jual beli. Tapi karena akad jual belinya ini nggak bisa. Contohnya apa? Menjual teletong. Teletong kotoran sapi tahu ya? Itu kan najis. Lah, menjual sesuatu yang najis kan nggak sah, ya kan? Lah, ini mau akad jual beli. Nah, terus bagaimana biar sah caranya? Maka fattafaqo, ya sudah, si A ngomong pada si B, saya nadar, saya akan memberikan harta saya ini, bukan harta ya, akan memberikan kotoran sapi saya ini, jika kamu memberikan saya uang 200.000 seumpama gitu. Nah, ini kan akadnya bukan jual beli, ya kan? Akad-akatan cuma bukan jual beli, karena jual beli perkara yang najis itu haram. Makanya caranya biar sah. Nah ini ayyan dzura kullun lil akhari bimata'ihi. Si A nazar akan memberikan hartanya pada si B. Si B juga nazar akan memberikan hartanya pada si A. Fa fa'ala, keduanya melakukan soha maka sah gitu. Wa in zadal mubtadi', walaupun yang pertama kali ngomong ini menambahkan begini, in nadarta li bimataika hadza in nadarta li bimataika hadza nadartu an u'tika mi'ataini alfin. Jadi gini, in nadarta, jika kamu nadar li kepadaku bimataika dengan hartamu ini, ya kotoran sapi itu, jika kamu nadar akan memberikan kotoran sapimu kepada aku, maka nadar tu, aku bernadar, u'tika, aku akan memberikan kepadamu, ya, nah, khamsumi'ati alfin, aku akan memberikanmu uang 500.000. Lah ini sah. Ini pakainya nadar, bukan akad jual beli, bukan ya. Nah ini boleh. Wa katsiran ma, dan hal ini sangat banyak dilakukan. Wa katsiran ma yuf'alu dzalika, hal ini sangat banyak dilakukan fima, terhadap harta-harta atau terhadap sesuatu yang la yasihu bai'uhu, yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Kayak kotoran sapi itu kan najis. Najis kan nggak bisa dijual. Walaupun tujuannya buat pupuk, barang najis. Tapi wa yasihhu nazruhu, tapi nadarnya tetap dianggap sah. Nah itu. Jadi hal-hal yang sekiranya tidak bisa untuk diakati jual beli, maka helahnya itu ya apa? Biar bagaimana caranya sah kan gitu loh. Biar bagaimana caranya sah harta itu jadi milik saya, uang ini jadi milik kamu, ya ini caranya. Nah gitu. Dengan nadar. Atau hibah bisyartin juga bisa. Hibah bisyartin, saya akan menghibahkan seluruh kitab saya ini kalau kamu ngasih uang saya 50 juta. Seumpama begitu. Maka boleh-boleh saja. Kalau ini kan kitab kan dijual belikan bisa, ya kan? Tapi dihibah bisyarat juga bisa.
Atau tadi saya akan memberikan kotoran sapi saya ini kepadamu kalau kamu memberikan uang saya sebesar 500.000. Ini namanya hibah, memberikan. Jadi hibah bisyartin, pemberian dengan syarat. Nah ini juga sah. Kayak contoh. Berarti itu bisa juga dibuat orang jualan kotoran. Iya. Iya. Jadi akadnya enggak jual beli tapi ya ini nazar atau hibah bisyarat bisa. Ya. Hibah bisyarat. Nah ini kan wa katsiran ma yuf'alu dzalika fi ma la yasihu bai'uhu. Ini banyak dilakukan untuk mengakati sesuatu yang tidak sah, la yasihu bai'uhu. Enggak sah untuk belinya tidak sah. Iya, kalau contoh sekarang yang banyak itu jual tai ayam. Ayam potong, ayam potong. Nah itu, jual tai ayam. Masuk apa tuh? Iya, ayu lah tuh beliau. Ya sama. Burung puyuh. Nah itu nggak bisa kalau diangkat jual beli, karena menjual itu harus sesuatu yang suci. Nah ini Nah, ini kan tai kotoran nggak bisa dijual, maka pakainya akad nazar ini atau hibah bisyartin tadi. Kalau ya tadi itu tadi. Ya ini caranya. Belum tahu ngaji. Ya, tapi setelah tahu harus dilakukan apa namanya? Helahnya ini. Apa? Helah. Kelah. Iya, kelahnya ini. Kelah itu rekayasa. Rekayasa. Biar caranya jadi halal itu. Dikelah. Jadi barang yang tidak sah dijual belikan itu sahnya dikelah pakai nazar atau hibah. Boleh. Ya kan namanya hibah. Hibah atau nazar, boleh. Hibah ya hibah. Hibah bisyarat atau nazar. Kalian kan nazar nih. Bisa. Hibah bisyarat. Ya. Hibah bisyaratin itu kayak itu loh. Kayak orang nyalon DPR. Kamu tak kasih duit kalau kamu nyoblos saya. Nah itu namanya hibah bisyaratin. Tahu? Jadi kita haram menerimanya kalau tidak nyoblos dia. Kalau nyoblos dia halal. Itu namanya hibah. Berarti bisa buat jual kulit korban. Apa? Kulit korban. Bisa. Nah, itu ada jalan. Oh iya, ini iya bisa itu. Bisa. Ya. Hibah bisyaratin. Kan nggak boleh dijual. Ya, jadi kan? Tapi ini dengan syarat. Kulit ini saya hibahkan pada kamu. Nah, gue ya beda tapi 500 per kilo sapi. Gitu kan? Iya. Iya, itu kan jalan namanya. Yang namanya dikelah itu tadi. Nah, helah. Iya. Ini baru ketemu. Kalau Pak coba ini nama disiasati. Nah, siasati. Iya, betul. Gimana caranya biar nggak nabrak perkara haram? Nah, itu cara. Itu kulit itu bisa itu. Kulit kurban. Jadi ini saya hibahkan pada kamu kalau kamu ngasih duit saya 500. Ya. Nah, itu kan bisa ini. Harus dipegang nih dalilnya ini. Iya. Namanya kalau ada kamu nanti mesti dikasih, biasanya kan sekarang nanya mana dalilnya. Ini helah. Terus tadi diulang lagi. Jalan nabrak kulit korban. Sama kotoran. Ini gini. Afta jam'un. Segolongan ulama ini berfatwa. Fiman terhadap seseorang aroda yang seseorang itu menginginkan yatabaya'a untuk melakukan akad jual beli. Ini setelah dal ada alifnya enggak itu? Setelah dal aroda enggak itu? Ada alifnya. Seharusnya aroda gitu. Oh, dalnya di sini, alifnya di sini. Enggak, alifnya dua, satunya alifnya dal, satunya alifnya ayatabaya. Iya. Dalnya ada alifnya. Enggak ada. Tambahkan aja. Fiman man itu isim mausul yang boleh lebih dari satu. Nah, gitu. Fiman terhadap dua orang gitu. Fiman dua orang. Ya, terhadap dua orang yang aroda, yang keduanya arodan begitu tasrifannya. Jadi fiman aroda yang keduanya menginginkan ya tabaya'a ingin melaksanakan akad jual beli. Fattafaqo maka keduanya membuat kesepakatan. Fattafaqo maka keduanya membuat kesepakatan ayyanzura kullun lil akhari. Membuat kesepakatan hendaknya
masing-masing bernadar kepada yang lainnya. Jadi si A nadar pada si B nadar pada si A. Gimana kalau saya nadar pada kamu untuk memberikan ini, kamu juga nadar pada saya untuk memberikan uang sekian, mau enggak? Ya sudah. Nah, sepakat, fatafaqo ya kan? Fafa'ala. Setelah dia sepakat, fafa'ala, keduanya melakukan kesepakatannya itu. Sahha, maka nadarnya sah. Paham ya? Wa in aradal mubtadi' wa in zadal mubtadi' wa in zada hale senajan nambahi. Sapa al mubtadi' wong kang ngawiti, orang yang pertama kali mengucapkan. Soalnya takutnya kalau saya nadar selesai kemudian si B ini nakalan enggak mau nadar juga. Berarti otomatis saya harus memberikan, dia enggak, gitu. Nah, caranya biar yang pertama ini biar si B juga mau ngasih ke saya, ada tambahan begini. In nazarta li bimataika. Nah, itu. In nazarta, jika engkau bernadar li, memberikan kepadaku, bimataika, dengan hartamu apa? Tambahkan isyarah saja. Bimataika bukan hartamu yang rumah, mobil, bukan, tapi diisyarahkan saja. Bimataika hadza, atau bimataika dzurukut tuyurika, kotoran-kotoran burungmu. Nah, itu bisa. Bimataika ay dzurukut tuyurika, kotoran-kotoran burungmu. Maka u'tika, aku akan memberikan kepadamu khamsumi'ati alfin, 500.000. Nah, nadar ini kan bahasa Arabnya, kalau sampean bahasa Jawa juga enggak apa-apa gitu loh. Ini contohnya saja. Jadi karena yang pertama ini takut selesai nadar si B enggak mau nadar, ditambahkan kalimat ini. In nadarta. Ya, saya akan bernadar memberikan uang kepadamu 500.000, kan gitu. Saya bernadar akan memberikan kepadamu uang 500.000. Titik. Terus si B, saya bernadar akan memberikan kotoran ayam saya ini sebanyak 1 ton gitu kepadamu. Nah, sah udah. Ya kan? Kalau yang sampai pertama saja saya akan nadar memberikanmu uang 500.000. Kemudian si B enggak mau nadar, ya rugi si A, gitu. Tapi dia harus memberikan uang 500.000. Makanya si A ini yang pertama kali ngomong ditambahkan. Saya akan memberikan uang saya nadar akan memberikan uang kepadamu 500.000 jika engkau nadar kepadaku jika engkau nadar kepadaku memberikan kotoran burungmu sebanyak 1 kintal. Gitu. Berarti berdua itu sama berbicara. Iya. Ya. Yang seumpama saya yang yang punya duit. Jenengan yang punya kotoran ayam. Saya butuh kotoran ayam itu. Akadnya bagaimana? Akadnya. Yang contoh yang pertama, fafa'ala soha itu gini. Saya gimana, Pak Kiai, kalau saya akad sama sampean nazar. Saya akan nazar pada sampean ngasih uang 500, sampean nazar pada saya ngasih kotoran ayam 1 kintal. Ya udah, ayo. Siapa dulu yang nazar? Oh, saya dulu. Ya sudah, saya nazar. Pak Kiai, saya nazar akan memberikan uang 500.000 kepadamu. Sudah selesai. Jenengan juga nazar. Ustaz, saya akan memberikan kotoran burung saya sebanyak 1 kintal kepadamu. Sah, sudah. Jadi sama-sama nazar dua-duanya. Ya, Iya, sama-sama nazar. Kalau sebelah enggak bisa. Nah, kalau sebelah yang saya satu, ini rugi. Ini akadnya ini. Sebentar ngaji bentar ngaji. Atau Atau saya coba. ya. Saya Om Malik, saya nazar kepada sampean, aku akan memberikan kotoran ayam saya padamu. 1 kintal. 1 kintal. Itu titik. Iya, titik. Terus saya nazar. Pak Kiai, saya nazar akan memberikan uang 500.000 pada sampean. Sudah selesai. Itu yang sampai sini soha ya. Titik. Terus ada tambahan lagi, inzadal mubtadi'. Nah, inzadal mubtadi'. Jika orang pertama kali yang mengucapkan nazar itu menambahkan kalimat ini, seumpama jenengan tadi nazar dulu ya. Pak Mu'alif, saya akan memberikan kotoran burung saya seberat 1 kintal pada sampean. Jika
sampean nazar jika sampean nazar memberikan uang 500.000 pada saya. Nah, itu yang tambahan ini. Itu sudah deal. Enggak, sampean sah. Terus saya kemudian nazar. Gantian saya yang nazar. Saya nazar akan memberikan uang 500.000 pada sampean. Sah. Yang pertama tadi kan biar enggak rugi. Enggak ditambah. Kalau saya ngasih kotoran guru saya 1 kintal. Itu kan jenengan dulu. Jenengan dulu kan gini. Soalnya ini nanti harus dipraktekkan ketika saya jual kulit sapi. Iya, gini. Ya kan? Kulit sapi lah ya. Enggak main-main ini. Ya. Kulit sapi tak jual menang. Jadi kulit sapi lah ya, gini ya. Ini kulit sapi contohnya. Yang punya kulit sapi siapa dulu? Jenengan ya. Saya yang punya duit. Jadi Pak Mu'alif, saya akan memberikan kulit sapi ini. Saya bernazar akan memberikan kulit sapi ini pada sampean. Sah. Terus saya gantian nazar, Pak Kiai, saya nazar akan memberikan uang 500.000 pada sampean. Sah. Itu yang pertama. Titik. Yang kedua gini nih. Ini tadi setelah kesepakatan tadi ya. Itu satu-satu. Kalau begini sekarang ini, Bang Malif, aku bernazar kalau sampean, saya akan memberikan kulit sapi saya ini 5 kulit sapi. Kalau sampean ngasih duit saya 500. Ya. Itu sudah sampean harus ngomong lagi apa tidak? Ya harus ngomong lagi. Kan saya nazar. Kan tadi kalimatnya begini. Harus dua ya? Iya, kan kalimatnya begini. Pak Mu'alif kan gini, Pak Mu'alif, saya akan memberikan kulit sapi saya 5 kepada sampean semua. Kalau sampean Pak Mu'alif, saya bernazar. Kan itu. Saya bernazar akan memberikan 5 kulit sapi ini kepada sampean jika sampean memberikan uang 500.000 kepada saya. Jadi jikanya itu dimasukkan ke nazar. Kemudian jika sampean bernazar memberikan uang 500.000 pada saya. Terus gantian saya yang nazar. Sudah saya nazar memberikan uang 500.000 pada sampean. Sah. Kalau nggak cocok harganya gimana? Apa? Dulu. Ntar kalau ini kan tadi ini, saya kan komplit ini. Makanya kesepakatan dulu itu. Kalau saya bernazar kepada Pak Mu'alif, saya akan memberikan kulit sapi 5 kepada Bapak kalau Bapak memberikan uang kepada saya 500. Iya. Ini kan saya kan, tapi kalau Pak Malik ngomong, saya bernazar kepada Pak Lukman, saya akan memberikan uang 500.000. Iya. Kan belum dapat kulit. Ya kan? Iya. Kan Memberikannya kan akan memberikan. Oh iya. Jadi saya tapi andaikan walaupun tapi kan sama udah nazar gitu loh. Itu udah aman. Udah aman. Karena saya sudah nazar. Andaikan jenengan tambahin juga sudah. Iya. Saya tetap wajib ngasih. Ditambahin sudah boleh. Ya. Saya menambahkan ya udah saya bernazar memberikan uang 500.000 pada sampean jika sampean ngasih kulit sapi 5 kepada saya. Sama saja. Bentar dulu. Apakah begini? Saya bernazar kepada Bapak kalau saya akan memberikan kulit sapi saya 5 kepada Bapak kalau Bapak bernazar ya. Ya. Akan memberikan uang saya pada saya 500.000. Bernazarnya Pak Mu'alif itu saya harus nyebut bernazar apa tidak? Saya kan bernazar. Ya. Terus kalau Bapak bernazar atau kalau Bapak memberikan itu kedua-duanya bisa. Kedua-duanya bisa. Kalau Pak Mu'alif memberikan uang 500.000 juga bisa atau bernazar juga bisa. Nah, itu baru. Nah, baru kalau Bapak ngomong nanti, ya. Kalau jenengan bilangnya kalau Pak Mu'alif bernazar memberikan uang 500.000 pada saya, maka saya harus bernazar. Nah, gitu. Kalau jenengan kalau Pak Mu'alif memberikan uang 500.000 pada saya, maka saya enggak usah bernazar. Paham gitu? Nah, jadi cukup saya ngasih 500.000, maka 5 kulit itu wajib jenengan berikan kepada saya. Kalau harus tak bernazar, sama harus ngomong. Iya, harus nazar juga saya.
Karena ada tuntutan saman, tapi kan kedua-duanya harus bernada. Ya, tidak harus juga. Tidak harus juga, Pak Kiai. Tidak juga. Jadi ketika kalimatnya jenengan gini, Pak Mu'alif, saya bernazar akan memberikan 5 kulit sapi pada sampean. Jika sampean memberikan uang 500.000 pada saya. Itu cukup. Cukup. Setelah itu saya ngasih uang 500. Terus sampean otomatis melakukan nazar yang ngasih saya kulit 5 sapi. Cukup. Kalau kecuali kalau sampean ngomongnya begini, Pak Mu'alif, saya bernazar akan memberikan 5 kulit sapi ini pada sampean. Jika sampean nazar memberikan uang 500.000 pada saya, maka si saya ini berarti harus nazar. Saya bernazar akan memberikan uang 500.000 pada sampean. Bisa. Atau saya bernazar akan memberikan uang 500.000 pada sampean jika sampean ngasih kulit 5 sapi pada saya. Itu sama-sama begitu nggak apa-apa. Boleh. Tapi saya rasa ya, karena di sininya ini kedua-duanya harus bernada. Iya. Sepakatan benar. Ya, sepakatnya harus bernada, berarti kedua-duanya juga harus ada kalimat bernada. Karena di sini ini keduanya, bukan satu orang. Atau salah satu juga bisa sih, Pak Kiai. Soalnya yang dua itu sudah diikat dengan nadarnya yang pertama tadi. Perjanjian. Jadi kalau berjanji kan sudah bernada. Iya, jadi kalau dia tidak menambahkan jika sampean memberikan uang 500 pada saya, jika tidak ada tambahan itu, maka ya dia tidak ini. Kalau saya bernazar akan memberikan kulit sapi 5 biji pada sampean. Jika sampean ngasih uang saya 500.000. Ternyata saya nggak ngasih uang 500.000, berarti nggak dapat. Nadarnya tadi kan nggak jadi, batal nadarnya. Kecuali saya ngasih 500.000, maka jenengan wajib menjalankan nadarnya. Kan wajib menjalankan nadar tidaknya itu kan ada pergantungannya tadi. Saya ngasih 500 atau tidak? Gitu. Bisa dipahami? Ya kalau saya pahamnya di sini. Karena sini iya. Atau ikut ibarat ini juga boleh, Pak. Harus dua, kalau satu nggak bisa, nggak sah akarnya. Terus nggak jadi. Nggak begitu. Maksudnya ini contohnya 2 orang yang saling bernazar. Atau salah satunya pun bisa. Ini kan akadnya bukan akad jual beli. Yang penting akadnya akad hibah. Saling memberi. Nah, saling memberi itu ya bisa. Jenengan saya ngasih jenengan bisa. Masalah kalimat kan bisa diatur gitu. Jadi kalau ini kan berdua ini sudah bersepakat melakukan nadanya. Ya itu bisa. Disiasati keduanya saling nazar dan saling memberikan jika bisa. Dengan ngomong begini, Pak Mu'alif, saya nazar akan memberikan kulit sapi 5 pada sampean jika sampean nazar ngasih uang 500.000 pada saya. Titik. Terus saya nazar juga. Ya udah, saya bernazar akan memberikan 500.000 pada sampean jika sampean bernazar memberikan kulit sapi 5 pada saya. Berarti kan sudah. Ya itu deal tuh. Deal. Kalau bahasa itu deal saya. Ya, sangat. Ya udah. Nah, lebih itulah. Biar lebih amannya saja. Atau enggak usah jika sampean nazar enggak usah pakai nazar. Jika sampean ngasih uang ngasih kulit sapi pada saya, bisa. Itu bisa batal. Enggak, ini itu kan. Soalnya apa? Jangan udah nazar. Dia kan ngomong pertama. Pada saya ngomong pertama, Pak Mu'alif, saya bernazar akan memberikan kulit sapi kepada sampean 5 biji. Jika sampean nazar memberikan uang kepada saya 500.000. Titik. Nah, kemudian saya nazar begini, saya nazar akan memberikan uang 500.000 pada sampean jika sampean ngasih kulit sapi pada saya. Itu saja. Enggak usah jika sampean nazar. Berarti kan harus nazar lagi sampean. Ya kan? Kalau saya kata-katanya jika sampean nazar ngasih kulit sapi 5 biji pada saya, sampean harus nazar lagi. Karena persyaratan omongan saya itu dengan nazarnya sampean. Jadi dengan nazar lagi. Ya udah, saya nazar ngasih 5
kulit sapi pada sampean bisa. Terus jika Pak Mu'alif tadi kan Abah nadar ngasih 5 kulit sapi. Ya, Asalkan Pak Mu'alif ngasih uang 500.000. ya. Dan seumpama Pak Mu'alif dengan 5 kulit sapi nggak cocok dengan 500.000 bagaimana? Oh saya nadar cuma bisa ngasih 300.000 misalkan gimana? Saya nadar cuma bisa ngasih 300.000 seumpama nggak berani bayar 1 kulit 100.000 gitu misalkan. loh, kalau itu makanya perlu kesepakatan dulu, jangan langsung main nadar. Jadi kong kali kong dulu sebelum akad. Nah, itu loh. Paham ya? Kalau saya Sampai di kantongnya ada duit enggak? Kalau enggak ada duit jangan. Soalnya begini kalau saya. Nanti rugi yang ngasih. Saya bernadar kepadamu akan memberikan kulit sapi 5 kepadamu jika kamu bernadar kepada saya memberikan uang 500.000. Ya enggak? Nih, Sampai jawab berarti. Kita dulu. Ya kan? Sinar pun saya. Saya masih tanya jika sampean nadar, ya kan? Karena itu saya orang karena gubik namanya. Ya enggak jadi nadar. Iya kalau nggak ngasih ya nggak jadi. Iya. Ya nggak jadi duit. Duitnya sama nggak ngasih, berarti kan nggak jadi. Karena sampean tidak nadar. Kalau tidak nadar itu boleh jadi, boleh tidak. Ya. kalau jenengan ngasih duit 500, enggak nadar, ya tetap enggak jadi. Jadi tetap harus ngasih duitnya nadar dulu. Nah, iya. Paham? Pasti harus ada kata-kata nadar itu. Biar itu juga jelas maksud saya. Jelas kalau berdua ini harus bernadar untuk menghalalkan tai ayam. Ya kan? Untuk menghalalkan barang yang tidak bisa dijual belikan, gitu kan? Itu helah saja biar Ya, jadi iya, helah. halal. Dikelah. Oke, sip. Pun ya. Paham? Pun. Yang saya lakukan mestinya ya harus ada nadar jelas. Iya. Biar jelas. Sekalipun tidak pakai nadar juga sah. Iya. Tapi pakai nadar itu lebih jelas. Kalau pakai ibadah besarkan boleh juga ya. Boleh. Hibah bisyartin boleh. Lebih enak mana? Itu namanya tadi hibah bisa. Kalau tadi nadar Pak Kiai. Nadar. Nadar. Kalau hibah bisyartin beda lagi tanpa ada kalimat-kalimat nadar. Hibah bisyartin ya, saya akan memberikan akan menghibahkan, ya kan? Akan menghibahkan kulit sapi ini pada sampean jika sampean ngasih duit saya 500.000. Kan hibah. Itu boleh. Itu lebih gampang lagi. Bisa ya. Ini hibah, tapi ada syaratnya ngasih 500.000. Nah, kemudian sampean ngasih 500.000 ya ini hibah. Lebih enak gitu. Aku orang baik juga. Kamu nih boleh sapi kamu lah per satunya kau bayar 100.000 selesai. Ya itu. Ini duit 100.000 per kulit sapi. Jika sampean ngasih saya lah, bukan membeli, bukan kata-kata membeli. Memberi. Jika sampean memberi uang kepada saya per kulitnya 100.000. Enak gitu. Memberi, itu namanya hibah bisyartin. Itu kayak orang nyalon DPR ngasih duit itu pasti hibah bisyarat. Pasti itu. Sampean boleh ngambil duitnya kalau nyoblos. Walaupun kalimat-kalimat hibah bisyaratnya itu tidak terucapkan. Paham ya? Tapi tetap itu niatnya pemberi pasti ada bisyaratnya itu, pasti ada. Wallahu a'lam bishawab.